ketika programnya makan siang gratis, begitu quick count tinggi kemudian mulai ditanya-tanya, oh nanti kemudian ini kok akan bertahap kok pelaksanaannya, kemudian prioritas daerah-daerah 3T, kemudian oh nanti menyesuaikan dengan anggaran. Artinya kan sebenarnya apapun idenya mungkin di paslon yang lain juga sebenarnya sama seperti itu. Walaupun nyerangnya misalnya ini uangnya dari mana nanti, tapi sebenarnya semua punya celah seperti itu juga sih menurutku gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan salam inklusi. Ini duo apa nih? Yang jelas bukan duo capres dan cawapres. Betul. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Mas, kabar baik. Ini di masa pilpres ini ya, sibuk-sibuk gitu. Saya juga biasanya kalau pilpres kayak gini banyak ucapan untuk teman-teman KPPS Mas, karena mereka kan banyak tenaga gitu ya untuk mengawal pilpres ini itu, untuk ikut menyelenggarakan. Teman-teman KPPS banyak tuh berita-beritanya Mas. Banyak yang meninggal juga ya. Iya. Ada 23 gitu. Apa ya yang ku dengar beritanya hari ini. Mas Joni gimana kabarnya? Ya lumayan sehat, alhamdulillah. Kemarin ke ini kan TPS. Ke TPS dong. Siapa yang menang Mas TPS-nya? Yang jelas semua capres ku dukung. Mantap, luar biasa. Ini saking ini ya. Kok sama Mas? Waduh. Gawat ini. Iya. Ya itu bagian dari cara kita mendukung. Betul. Karena kan ya bagaimanapun tiga-tiganya adalah produk dari mesin demokrasi hari ini. Betul. Iya, sepakat. Bagaimana kualitas demokrasinya? Nah, itu. Gimana mau kita bedah hari ini? Iya, kayaknya tadi di belakang kita udah menentukan tema ya Mas. Oh iya. Iya. Jadi kita mau ngobrolin apa nih Mas? Nah, aku ikut. Wah ini biasa saya yang ikut. Bapak yang mengonsep gitu. Enggak, ini ikut produser. Kalau enggak nanti bisa menyimpang. Iya, mungkin karena sekarang masih masa pemilu gitu ya Mas. Jadi kita kayaknya lebih menarik kalau membahas soal pemilu. Terutama proses pemungutan suara kemarin kan, pemilihan pencoblosan kemarin betul. Dan lagi ada update kan, terutama dari teman-teman kita yang sedang melakukan pemantauan di proses pemilihan kemarin gitu. Iya, betul. Nah, Mas Joni nih kayaknya yang perlu mengupdate itu. Waduh. Iya, jadi kemarin tuh kan kita memang melakukan pemantauan ya. Ada sigap, formasi disabilitas, kemudian pusat rehabilitasi Yakum dan teman-teman jejaring itu ada pemantauan di 20 provinsi ya kalau nggak salah ya. 20 provinsi ada 228 titik pemantauan. Lumayan banyak luar biasa itu. Itu kayaknya sepanjang sejarah sigap tuh pemantauan terbesar itu. Gitu Mas. Dan sebelumnya itu paling hanya di 1 provinsi, 4 provinsi gitu. Nah sekarang di 20 provinsi, jadi luar biasa. 20 provinsi ya Mas? 20 provinsi, 228 titik itu kan gede banget tuh. Iya.
Nah, apa aja nih Mas temuannya Mas? Kemarin. Nah ini sayangnya nih di temuannya nih nggak keren-keren amat. Nggak keren-keren amat gimana Mas? Jadi gimana ini saya? Jadi bayangin aja ya, isu aksesibilitas pemilu itu sudah disuarakan sejak pemilu 99, lalu pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 sampai sekarang, artinya sudah 30 tahun, 6 periode pemilu. Itu selalu kita ngomongin soal aksesibilitas pemilu. Jangan lupa loh, penyelenggara pemilu ada pemilih difabel. Nah, tapi ternyata sampai sekarang masalahnya itu masih sama. Nah, jadi ada setidaknya tuh beberapa ya, 4 temuan besar yang karena datanya kan masih dikompilasi ya sampai sekarang. Nah, jadi bukan cuma quick count-nya KPU yang belum selesai. Data kita juga belum selesai. Tapi memang pemantauan kita itu kan berfokus ke itu ya, bagaimana penyelenggaraan pemilu bagi difabel gitu. Nah, kayaknya itu ada ya setidaknya 4 temuan utama. Yang pertama itu soal misalnya ternyata meskipun kita sudah menyuarakan aksesibilitas pemilu itu di 6 kali pemilu setidaknya sampai sekarang ini, itu KPU dan ke bawahnya itu masih selalu lupa untuk milih TPS tempat pemungutan suara itu di lokasi-lokasi yang aksesibel. Nah itu, jadi masih banyak misalnya TPS itu ada di rumah-rumah, di gedung-gedung yang beranak tangga, undaannya tinggi, nggak ada RAM dan seterusnya, sehingga teman-teman yang difabel fisik itu susah untuk menjangkau. Dan itu nggak sederhana loh, meskipun hanya soal tempatnya yang nggak aksesibel, itu pengaruh ke azas langsung umum bebas rahasia jurdil itu ada sekali. Misalnya ini ada yang jadi kayak lelucon tapi sebenarnya nggak lucu tapi justru parah gitu ya. Karena TPS-nya nggak aksesibel, itu kertas suaranya yang dibawa ke pemilihnya. Silahkan nyoblos di sini saja. Jadi di pangku gini nyoblos, ya kan kelihatan banyak orang apa yang dia coblos. Kertas suaranya selebar gitu ya, jadi nggak rahasia lagi. Bisa jadi karena nggak rahasia, misalnya diliatin gitu, dia mau milih si A, tapi karena agak diplototin kok itu, milihnya ganti, bisa jadi loh. Ayo, coba kamu sekarang misalnya ada intimidasi, gitu, ada intimidasi, gitu. Mau melirik ke sana ada istrimu. Waduh, oh beda ya, beda itu. Iya benar ya. Itu satu. Lalu yang kedua itu untuk teman-teman yang difabel sensorik penglihatan, teman-teman difabel netra itu kan punya kebutuhan tertentu, misalnya karena kertas suaranya yang sedemikian lebar, gambarnya banyak, tulisannya banyak, mereka butuh alat bantu pencoblosan yang namanya template. Nah, sayangnya template itu cuma tersedia untuk calon presiden, untuk kertas suara calon presiden dan kertas suara DPD. Jadi DPR RI, DPR 1, DPR 2 saking lebarnya, saking rumitnya nggak ada template. Nah cuman kan problemnya kan itu selalu dihadapkan pada masalah-masalah teknis ya, misalnya lah ini desainnya sudah seperti ini, susah untuk diadakan template. Lah kenapa enggak dari setelah kita belajar dari beberapa pemilu kan pilihan DPR ini kan bukan yang pertama kali itu. Kenapa enggak ada inovasi gitu, gimana caranya aksesibilitas untuk pencoblosan itu tetap dipikirkan gitu. Mungkin dengan desain tertentu gitu kan. Lalu template saja misalnya untuk presiden dan wakil presiden itu kalau naruhnya bisa kebalik loh.
Kan template itu bentuknya kan gini. Ini kertas template-nya kertas template kertas suaranya kan gini. Kertas suara dimasukin ke sini terus dicepit gini. Nah, kalau dia kebalik masukinnya. Jadi misalnya posisi seharusnya begini lalu dia masukin begini, tetap bisa masuk. Nah, cuman kan misalnya dia mau nyoblos nomor 1, karena nomor 1 posisinya di kiri, lalu kebalik, di sini jadi nomor 3. Nomor 3 ya. Makanya kemarin jangan-jangan Pak Prabowo menang itu karena template-nya nomor 2 kan di tengah tuh. Dia nggak pindah posisi. Jadi nggak pernah keliru. Sementara yang mau nyoblos nomor 3 atau nomor 1 pada kebalik. Iya, pada kebalik. Betul. Iya, bisa jadi ya. Jadi bisa jadi loh. Jadi banyak faktor. Membuat oknum-oknum yang ngerti bisa tuh. Strategi. Aduh, jangan-jangan saya menjadi membocorkan untuk oknum ini. Wah, iya. Yang ketiga apa ini? Itu yang ketiga. Yang ketiga itu banyak petugas KPPS yang tidak aware dengan keberadaan pemilih difabel. Termasuk misalnya bahwa mereka harus memberikan bantuan, harus memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau saya seorang difabel, saya ingin milih, lalu saya akan bilang saya mau nyoblos. Wah, ini kertas suaramu itu yang untuk kamu yang ada ternyata cuma untuk presiden dan DPD, karena persepsi dia soal template tadi, template-nya adanya cuma untuk DPD dan presiden. Jadi yang dikasih kertas suaranya untuk DPD dan presiden. Itu kejadian tuh. Di banyak tempat ternyata kejadian. Yang kedua, misalnya contoh yang lain. Ketika si pemilih difabel ini mau mencoblos dan dia minta untuk memilih pendamping. Itu di banyak kasus nggak dikasih pendamping, atau dikasihnya pendamping itu ya nggak boleh milih sendiri. Nah, padahal aturannya dia boleh memilih sendiri pendamping yang dia percaya. Karena itu untuk memastikan azas tadi, luber tadi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, contoh yang lain misalnya si difabel ini milih, tapi kemudian tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih yang disabilitas. Nah, itu juga banyak kasusnya terjadi. Jadi ternyata BIMTEK yang dipersiapkan untuk KPPS itu belum dipastikan untuk betul-betul memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana menghadapi pemilih yang difabel. Gitu. Iya. Padahal kalau itu sudah clear gitu ya, pemahaman itu sudah clear di KPPS, itu akan lebih efektif. Di lapangan gitu ya, Mas. Misalnya pun aksesibilitas nggak ada atau belum ada di daerah-daerah tertentu, tentu kita paham ya, karena kan Indonesia geografisnya macam-macam ya, sehingga mungkin itu juga akan jadi isu gitu untuk milih tempat yang aksesibel. Tapi kalau petugas KPPS-nya punya awareness yang baik, setidaknya hal-hal itu bisa diminimalisir. Gitu. Dan mereka bisa dengan pemahaman mereka kemudian bisa memberikan bantuan yang dukungan yang sesuai gitu. Itu. Iya benar. Teman-teman KPPS juga nggak ngerasa mungkin lebih capek gitu ya, Mas ya. Tapi ini tentu komplainnya bukan ke KPPS ya. KPPS saya kira sudah melakukan yang terbaik begitu ya. Cuman komplainnya ya penyelenggara pemilu ini memang sebenarnya harus mempersiapkan supaya mereka punya pemahaman yang baik gitu. Iya ya, udah berapa kali pemilu gitu ya, Mas, kayaknya tidak banyak berubah ya, Mas. Enggak berubah, justru malah kemunduran. Karena di banyak tempat misalnya keluhannya adalah kurang tersosialisasikan. Bahkan pemilih difabel saja kurang mendapatkan sosialisasi tentang pemilu saat ini. Itu kan temuan survei kita ya, ada dibahas juga di podcastnya Sigap ya. Nanti kayaknya perlu kamu taruh nanti linknya di deskripsi. Nah itu. Oke.
Oh, berarti belum banyak juga catatannya dan itu belum selesai ya Mas, masih akan diolah oleh teman-teman gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira ke depan gimana Mas rencananya dari temuan-temuan ini gitu? Ya, ini kayaknya sih kan sebentar lagi ada pilkada ya, Oktober kalau nggak salah. Ada pilkada serentak. Nah, dan pilkada ini lebih simpel. Artinya satu kertas suara, mungkin dua kertas suara karena di provinsi-provinsi tertentu akan milih bupati atau wali kota dan gubernur misalnya. Tapi kan di masing-masing kertas suara tuh sedikit ininya calonnya. Nah, saya kira yang paling dekat adalah pilkada itu perlu dikawal betul. Setidaknya aksesibilitasnya itu kemudian lebih dipastikan, sosialisasinya lebih baik, kemudian juga pemahaman KPPS-nya juga lebih kuat begitu. Nah, tapi untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang, karena tadi sudah 6 kali pemilu sama aja masih masalahnya seperti ini. Nah, ini kayaknya kita juga perlu ngawal kebijakan kepemiluan yang akan datang itu supaya ya lebih ada perbaikan lah gitu. Nggak kayak yang sekarang ini gitu kan. Iya betul. Iya. Nah, kalau ya terlepas dari tadi ya Mas temuan-temuan dari teman-teman gitu, hasil quick count itu kan menunjukkan 02 unggul nih Mas. Survei di sana gitu. Jadi meskipun oke, ini ada persoalan nih di proses penyelenggaraan gitu ya. Tapi hasil itu menunjukkan 02 unggul ini Mas hari ini. Tuh. Nah, kira-kira menurut Mas Joni sendiri nih, melihat itu gimana nih? Apakah benar gara-gara tadi terbalik? Atau gimana? Kira-kira pendapat Mas Joni? Waduh, ini sulit ini. Ya, gimana? Kalau kata Mas Ganjar kemarin, Anda percaya perolehan suara saya segitu? Sombong amat. Tapi kalau ya saya rasa sih quick count itu kan proses hitung cepat yang belum menjadi angka resmi kan gitu. Ini harus jangan kepleset ini jawabnya. Wah iya. Dan nulir wasit nanti. Nah, iya, kan belum menjadi angka resmi. Jadi ya tentu yang resmi itu nanti menunggu penetapan dari KPU kan 20 Maret gitu ya. Walaupun sekarang ini kan banyak ketidakpuasan di mana-mana begitu ya, indikasi kecurangan dan seterusnya, tapi saya rasa ya masyarakat sipil itu memang perlu mengontrol itu gitu. Setidaknya kemudian kalau memang ada kecurangan apapun itu bentuknya ya harus bisa terbuktikan dan kemudian dan diproses diproses. Iya, jangan sampai hanya berhenti lah. Yang mengkhawatirkan tuh bukan mengkhawatirkan sih. Yang kadang-kadang jadi kecewanya lama itu kan gini. Ini di bawah ini sudah narasinya kecurangan dan seterusnya. Tahu-tahu yang di atas koalisi lagi. Nah, itu gimana coba? Kita ini nggak cuma jadi mainan sih sebenarnya. Iya, benar. Itu. Nah, itu yang juga saya pengen tanyakan sebenarnya Mas. Gimana? Kalau narasi di bawah itu kemudian sudah banyak nih soal kecurangan, kemudian tadi ya pelanggaran gitu ya. Apakah itu benar-benar kemudian apakah memungkinkan gitu untuk dilakukan misal putaran kedua gitu ya? Karena kan narasi di atas nih udah hasil quick count 02 tinggi gitu ya.
satu putaran gitu. Oh. Nah itu juga yang saya juga pertanyakan gitu, kira-kira kalau bisa nggak nih pelanggaran-pelanggaran yang ini kemudian diproses, itu kemudian membuat satu kemungkinan untuk putaran kedua itu terjadi gitu. Waduh. Maksudku, tapi 02 udah yakin ya satu putaran gitu kan? Udah yakin mereka sudah pidato. Iya. Sudah pidato di Istora. Tapi kalau menurut saya nggak usah sih, ngabisin anggaran dan tenaga mas. Kemarin tuh syukuran mungkin nih. Kemarin syukuran relawannya biar iya. habis capek-capek kan. Benar. Tapi ya kalau menurutku sih ya mungkin pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan ke penyelenggara pemilu atau ahli hukum tata negara gitu ya. Iya. Ya, cuman kalau menurutku ya itu tadi yang sebenarnya kadang jadi sakitnya tuh di sini gitu ya. Itu ketika narasinya sudah begitu kuat soal kecurangan, pelanggaran, terstruktur, sistematis, masif dan seterusnya. Tahu-tahu ketika masyarakat ini sudah diajak untuk tidak percaya pada hasil demokrasi gitu ya. Di bawah udah berantem lah. Di bawah udah berantem tuh. Yang satu RT nggak lagi mau kumpulan. Tahu-tahu kemudian rangkulan koalisi. Nah, kenapa nggak kemudian misalnya sekarang narasinya dibikin sejuk misalnya. Oke lah, kami menghormati, kita kawal sama-sama, kalau terbukti ya mari kita proses. Tapi kalau memang itu sudah hasil yang terbaik ya mari kita bangun negara ini sama-sama gitu. Misalnya itu yang dinarasikan, mungkin di bawah ini nggak akan seawet itu gitu. Yeah. Karena sekarang ini loh, justru sesudah kampanye, kalau aku memperhatikan di medsos, di TikTok, di mana-mana, sesudah coblosan justru narasi-narasi soal misalnya sensitivitas berbasis identitas keagamaan misalnya malah jadi muncul lagi. Loh kan ini mengherankan. Merembet kemana-mana gitu ya. Jadi kemana-mana. Benar. Aduh. Kita ini mau kayak apa kalau seperti ini? Aduh. Cuman gara-gara beda pilihan kan mas. Iya, cuman gara-gara beda pilihan. Luar biasa. Iya, saya juga makanya nggak terlalu ini sih mas. Kayak ambisius untuk ini 02 kayaknya nggak lazim menangnya gitu, atau 01 harusnya yang menang, 03 yang harusnya suaranya terbaik dan lain sebagainya gitu. Karena itu tadi mas, dari pengalaman sebelumnya yang di atas itu ya akhirnya berkoalisi. Kita di sini ribut-ribut gitu kan, di sana udah berjabat tangan gitu. Iya. Itu yang kita kan berharapnya demokrasi yang baik itu ya ada memang yang melaksanakan, ada yang mengontrol gitu ya. Nah di parlemen juga begitu harapannya kemudian. Iya. Mereka yang memang memilih untuk tidak ada di pemerintahan ya yang jelas aja, oke, kami nggak ada di pemerintahan dan kami akan berada pada posisi check and balances gitu. Menjadi penyeimbang, melakukan kontrol, memperbaiki apa yang dilakukan oleh pemerintah yang nggak baik, mengawasi implementasi regulasi dan seterusnya. Sekarang kan kelemahan kita nggak punya itu. Itu seolah-olah muncul di detik-detik terakhir menjelang pemilihan saja, kemudian ada yang ini koalisi yang terlalu besar dan seterusnya, kemudian ada koalisi yang lain dengan calon presiden yang lain, hanya untuk satu kepentingan yang yang instan soal pemilihan presiden. Habis itu kembali lagi koalisi besar lagi gitu kan. Nah itu kan yang dikhawatirkan, sehingga nggak ada yang check and balances gitu. Nah ketika koalisi kontrol itu hanya datang dari masyarakat sipil, itu problemnya. Seolah-olah kemudian masyarakat sipil melawan institusi negara. Karena dia sendirian. Parlemen saja oke. Ketika masyarakat sipil bermain, kemudian masyarakat sipil seolah-olah ada pada posisi yang dinarasikan menentang lah dan seterusnya. Nah ini
Nah, kalau ngelihat ke apa namanya situasi hari ini itu Mas, kan 01 sama 03 kan kalah nih. Gitu. Belum. Oh belum, ya. Nanti 20 Maret 20 ya. 20 Maret. Ya. 20 Maret. Kalau seumpama hasil quick count dari lembaga survei ini kenyataan, apakah 01 dan 03 ini akan menjadi tadi ya, menjadi apa namanya satu bagian yang dia bisa sebagai penyeimbang negara gitu. Nah itu, waduh ya itu tadi kembali ke soal budaya yang serang-serangannya serius, tapi begitu setelah selesai ternyata juga bisa kumpul lagi gitu kan. Cari aman masing-masing. Cari aman masing-masing. Jadi memang sulit untuk ditebak ini akan seperti apa. Nah cuman ya nantilah kita setelah 20 Oktober mungkin akan kelihatan. Siap. Oke. Iya. Aduh. Tapi iya kemarin itu kan juga saya nonton film Dirty Vote Mas. Dan ini bukan mencoba untuk menganulir kemudian ini ya keunggulan 02 di ini ya. Tapi memang saya rasa menarik karena itu bukan suatu hal yang baru menurut saya Mas, yang dimana ada peran negara ataupun penggunaan fasilitas negara digunakan untuk kampanye dalam politik. Gitu. Di desa-desa pun sebenarnya itu sudah terjadi gitu. Ketika misal ada satu calon yang dia incumbent gitu ya, kemudian mencalonkan lagi dan ya itu anggaran-anggaran yang begitu besar itu sering tergelontorkan ketika mendekati pemilihan gitu di desa tuh Mas. Nah itu dan isu itu saya rasa menarik ya dengan data-data yang kemudian ada di film tersebut gitu. Dan itu benar-benar mempengaruhi gitu kan proses pemilu ini gitu. Kita mesti ingat bahwa bantuan sosial itu kita harus klarifikasi di sini. Bukannya bantuan sosial harus dihentikan atas nama pemilu, tapi kita harus kembalikan bahwa bantuan sosial atau bansos bukan bantuan politik dan pejabat. Bantuan sosial itu sebenarnya adalah cara untuk secara cepat melaksanakan amanah dari Pancasila, sila kelima soal keadilan sosial. Kita juga membicarakan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang bilang bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Memang idealnya cara mensejahterakan rakyat itu dengan melalui pendidikan, lapangan pekerjaan, dan hal-hal lain yang sifatnya struktural. Tapi baiklah, bansos harus dilakukan untuk mengatasi dengan waktu cepat. Tapi soalnya adalah kalau itu adalah fasilitas negara, kan seharusnya pemberiannya juga dilakukan sesuai dengan struktur kenegaraan kita. Siapa yang berhak ataupun berwenang memberikan bantuan sosial itu? Kementerian Sosial jawabnya. Uniknya ternyata sebenarnya data Kementerian Sosial yang namanya data kesejahteraan terpadu tidak digunakan. Nah, Mas Joni udah nonton belum itu? Sudah. Gimana menurut Mas Joni? Reviewnya. Kalau kasih rating berapa ya? itu ini ya penjelasannya sih keren sekali ya. Apa namanya? Bagaimana Mbak Bibip, kemudian Mas Uceng dan Ferry itu memaparkan itu secara kronologis gitu ya, menghubungkan data, fakta, angka dan juga analisanya itu wah keren sekali. Dan aku sebenarnya setuju banget sama kamu ini bahwa ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru gitu kan. Ini bukan hal yang baru, hanya kemudian sekarang baru aja diangkat gitu. Tetapi proses-proses seperti ini bahkan dari pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur ya terjadi seperti itu gitu. Artinya kan sebenarnya
upaya-upaya untuk politik dinasti itu sebenarnya udah menjadi praktek dari waktu ke waktu. Iya. Ketika kemudian sekarang baru muncul, saya kira kemudian karena kita ini ada dalam taraf kritis terhadap pelaksanaan demokrasi yang jauh lebih baik. Menurut saya sih gitu. Iya. Jadi kayak misalnya ini kasus kekerasan seksual yang kemudian datanya semakin naik. Itu bukan karena dulu kasusnya nggak ada, sekarang kemudian makin naik, tapi karena sekarang orang makin sadar, cara ngontrolnya semakin kuat, semakin bagus, standarnya yang diminta lebih tinggi, kemudian angka itu jadi naik gitu. Yeah. Kayak COVID juga kan waktu itu. COVID tahun 2021 kemudian trackingnya makin naik dan seterusnya karena kita alat tes makin banyak gitu. Iya. Nah ini saya kira itu dan film ini adalah satu bukti bahwa kita punya radar yang lebih sensitif terhadap praktek-praktek politik dinasti yang lebih baik. Iya. Gitu. Sehingga dengan radar yang lebih baik itu ya kita makin kritis. Cuman harapannya ini benar-benar jadi kesadaran gitu loh. Jadi bukan karena saya sih nggak tahu ya. Semoga ini memang lahirnya film itu juga karena kesadaran yang sehat bahwa kita perlu mengontrol demokrasi. Gitu. Kita perlu menjaga demokrasi supaya tetap baik gitu. Nah, sehingga siapapun yang melakukan praktek politik dinasti misalnya, atau siapapun yang menggunakan infrastruktur negara dalam level apapun untuk dalam tanda kutip melanggengkan kekuasaan atau mengamankan kursi jabatan itu kemudian selalu dikritisi oleh kita gitu. Yeah. Saya kira itu, tapi keren sekali sih itu. Bagus ya filmnya. Bagus ya. Oke. Nah, sayangnya cuma satu. Kayaknya film itu kurang dipikirkan aksesibilitasnya. Iya. Nah iya, Ya buat kan? teman-teman yang penasaran, saya bilang Mas Joni sudah menontonnya gimana gitu? Nah itu Saya gimana? menontonnya Aksesibilitasnya? karena saya menyewa asisten. Wah, itu lebih mahal itu daripada nonton di bioskop itu. Wah, Nonton di bioskop kita cukup keluarkan berapa, nggak sampai 100.000. Nah ini kalau nyewa asisten itu sebelumnya harus ditraktir dulu. Apa tugas dari asisten ini, Mas? Tugas dari asisten itu menceritakan apapun yang muncul di layar. Oh gitu. Jadi ketika ada data, angka-angka soal misalnya berapa dana bansos yang dikeluarkan untuk mendukung kampanye ini, kemudian ada kan juga data angka soal kecurigaan pembelian pesawat yang ada markup harga dan seterusnya, yang itu juga mengalir untuk kampanye dan seterusnya. Nah, itu kan semua angka-angka itu. Oh, berarti yang mendeskripsikan dari visual atau grafis gitu ya? Iya. Nah, ini ya. Oh ya, oke. Nah itu kalau itu bisa, apalagi misalnya biar lebih awet gitu dimasukkan ke Netflix kemudian dibikin audio description-nya, wes keren banget itu. Keren ya. Tapi lumayan pendamping 2 jam ya, Mas. Lumayan. Mahal itu. Popcornnya habis. Wah iya. Tapi bisa tuh Mas, bisa kapan-kapan kita bikinkan nobar di sini. Oh iya, nah itu bisa itu. Tadi film Daredevil Mas. Iya. Nah kalau rating nih 1 sampai 10 berapa Mas? Apanya? Filmnya Film itu. dong. Iya. Film itu. 1 sampai 10. Berapa ya? 8. 8. Luar biasa. 8. Aku kasih nilai tinggi karena memaparkan kompleksitas situasinya selama beberapa bulan terakhir itu bagus sekali. Iya. Keren sekali. Kemudian orang mudah memahami gitu ya. Iya, betul. Nah, hanya memang gini. Sebenarnya pengen ngasih 9 atau pengen ngasih 10 sebetulnya. Tapi 10-nya dikurangi 1 karena
tadi kok nggak terlalu memikirkan soal aksesibilitasnya. Okay. Kemudian 9 kan, 9 dikurangi lagi 1 karena bahasa yang digunakan itu masih bahasa yang dikonsumsi oleh kalangan kampus, akademisi, kalangan yang dekat dengan bacaan-bacaan politik, begitu ya. Sementara buat mereka yang ya lebih mengenal politik sebagai gegap gempitanya, itu sulit mencerna penjelasan yang seperti itu. Nah, aku nggak tahu juga sih bagaimana, tapi akan lebih baik ketika dokumentasi kritis seperti itu juga dibuat dalam produk-produk yang lebih mudah untuk ditangkap gitu. Jadi itu sih. Oke. Kalau saya mungkin ngasih gimana kalau kamu? Rating 8,1. Lebih tinggi dari biar aman. Tapi enggak. Saya punya ide Mas, maksudnya video ini kan bagus gitu ya, film ini kan bagus. Secara informasi kan juga bagus. Saya tuh punya bayangan, mudah-mudahan ini juga banyak terapkan oleh teman-teman gerakan terutama untuk diputarkan di desa-desa gitu Mas. Dan jadi bahan referensi untuk masyarakat di sana, terutama pemerintah desa di sana gitu. Karena selama ini kan desa selalu menjadi objek gitu ya, dan banyak hal-hal yang sebetulnya kecurangan ataupun praktik-praktik yang tidak baik itu bisa berada di desa, dan itu bisa kita perbaiki mulai dari desa. Menarik itu. Menarik, aku setuju banget. Jadi edukasi tentang politik praktis yang bersih itu memang kayaknya harus dilakukan sejak dari desa gitu ya. Karena voters terbanyaknya di sana. Kita mau kampanye medsos, berapa orang yang mengakses medsos itu, dan jangan lupa medsos itu kan algoritma yang bermain. Kalau saya misalnya hobinya nonton musik dangdut, nggak mungkin tiba-tiba musik rock muncul di beranda YouTube saya kan. Nah, gitu juga kalau saya misalnya hobinya baca-baca postingan yang tentang pertanian misalnya, nggak mungkin tahu-tahu ada informasi terkait dengan berlayar, tentang nelayan muncul di beranda medsos saya gitu. Nah, itu yang kita lupakan, bahwa mayoritas voters kita itu ada di desa yang mungkin literasi digitalnya juga masih belum terlalu baik, masih perlu ditingkatkan. Yang sebenarnya praktek politik praktis juga terjadi di tingkat itu yang lebih banyak. Pemilih kan dari sana yang lebih banyak, bukan di kota, bukan orang-orang kampus gitu. Jadi memang harus diperbaiki dari sana gitu. Artinya kalau memang misalnya ini terbukti sebuah pelanggaran, hasil pemilu ini sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, mungkin cara kita memperbaiki itu memang harus juga terstruktur, sistematis, masif, dan dalam jangka waktu yang lama. Saya nggak yakin 1 kali, 2 kali, 3 kali demonstrasi kemudian bisa mengubah mentalitas bangsa ini yang masih senang dengan politik uang. Betul. Nah itu. Ya kalau kita ngaco lagi ke film itu kan juga desa jadi istilahnya sangat rentan untuk diintimidasi. Betul. Itu tadi Film itu kan juga mengcapture ya soal bagaimana kepala daerah, PJ kepala daerah yang dipilih kemudian juga berperan memenangkan di daerahnya masing-masing begitu ya, diangkat juga fakta-fakta terkait dengan itu gitu. Tapi soal kemudian bagaimana pemilih itu kemudian terpengaruh untuk mengikuti pilihan tertentu misalnya, itu kan tentu bukan proses yang instan. Nah, sehingga kalau kita mau mengubah cara berpikir pemilih ini juga tidak cukup dengan proses yang instan gitu. Nah, ini yang PR nih. Betul. Wah, apakah perlu kita bikin partai politik?
Wah. Aduh. Makin banyak mas partai politik. Iya. Kalau tadi kita udah banyak nih mas Oh. kerumitan. Saya pengen ngajak Mas Joni flashback ke debat Pilpres kelima. Iya. Nah kemarin itu kan jadi teman-teman Mas Joni itu kan dan Sigap ya ngadain live streaming nobar debat kelima ya mas. Iya. Di situ ada Mas Joni, kemudian ada Pak Harto juga sebagai bintang tamunya gitu. Nah soal debat ini kan gini, saya kepikiran gini mas. Apakah siapapun orangnya gitu ya, siapapun pemimpinnya besok ketika udah menjabat gitu, saya ingin ngajak Mas Joni buat flashback untuk mengingat kembali apa-apa yang mereka bicarakan dalam debat itu terkait dengan isu inklusi itu tadi. Nah saya lihat dan baca komentar teman-teman gitu ya terkait dengan debat itu, terutama di topik inklusi ini, kok kayak nggak ada muatannya gitu, nggak substantif untuk membahas soal inklusif kayak gitu dari ke tiga-tiganya gitu. Nah menurut Mas Joni gimana tuh? Wah. Kemarin kan host nih, Oh. nah sekarang yang bisa nih biar bisa ngasih pendapat. Ternyata jadi host itu gak enak. Gak enak ya? Karena jadi fokusnya nih mau tanya apa nih ke bintang tamu. Aduh. Iya. Jadi nggak bisa ikut. Aku tuh wah begitu denger itu bayanganku sudah wah Twitter nih. Iya tapi gini mungkin nanti bisa diambilkan juga ya potongannya ini ya. Nah cuman ada 3 sih komentarnya. Satu itu secara umum aku kok nangkep para calon ini gagal memaknai inklusi itu. Jadi kan inklusi itu kan sebenarnya dekat banget kan dengan falsafah bangsa kita ya, soal Bhinneka Tunggal Ika gitu, soal kita ini memang lahir dari keberagaman, termasuk diantaranya adalah kami yang difabel itu juga bagian dari keberagaman gitu kan. Tapi kemudian bagaimana kita menjadi tunggal ika, menjadi satu bangsa itu tidak cukup hanya soal pengakuan, hanya soal punya KTP, tapi juga soal bagaimana kesetaraan, akses terhadap pembangunan dan aksesibilitas misalnya itu hanya salah satu bagian dari itu. Jadi inklusi itu tidak hanya soal aksesibilitas tapi soal banyak hal yang lain, soal bagaimana stigma itu direduksi, soal bagaimana keadilan itu secara teknis dan non teknis itu ditegakkan gitu kan. Nah itu yang nggak tertangkap oleh masing-masing calon. Meskipun misalnya paslon nomor 3 misalnya Pak Ganjar itu di beberapa kesempatan ngomong soal disabilitas, tapi juga masih sebatas pada layanan dan seterusnya, tidak betul-betul mengelaborasi inklusi yang sesungguhnya gitu. Nah kemudian yang kedua itu yang pertama soal pemaknaan inklusi. Yang kedua terkait dengan bagaimana visi misi 3 calon ini terhadap isu disabilitas atau isu difabel. Itu saya sih merasanya kok bisa ya 3 calon presiden pemahamannya masih di belakang Undang-Undang 8 2016. Ini PR banget ini. Jadi di tadi paslon nomor 1 dan 3 misalnya yang meskipun sudah ngomong soal bagaimana kesempatan kerja, pendidikan dan seterusnya dilakukan, tapi tidak berbicara secara mendasar apa sih sebetulnya yang menjadi problem yang akan mereka jawab gitu. Yang dilakukan atau ditawarkan itu masih hal-hal yang sifatnya praktikal, teknikal,
yang saya rasa akan sulit untuk menjawab kebutuhan dasar, permasalahan dasar itu. Nah, paslon nomor 2 yang sekarang quick count-nya paling besar. Ini lebih menurut saya lebih parah lagi gitu ya. Lebih parah lagi. Dan dia justru ketika kita sudah ada pada paradigma untuk mendorong kesetaraan hak, justru beliau berbicara soal sekolah khusus. Kemudian pakai terminologinya juga yang bukan terminologi yang masih kita pakai gitu. Itu terminologi yang sudah kita tinggalkan, misalnya kurang normal dan seterusnya. Nah ini kan artinya memang penguasaan pada isunya itu menjadi tanda tanya besar gitu. Ya, untuk 3 calon. Meskipun mungkin lebih beratnya ke calon yang kedua yang sekarang quick count-nya paling tinggi gitu. Yeah. Nah yang ketiga, saya rasa ya siapapun yang terpilih itu tetap jadi PR besar buat kita. PR lagi ya mas? PR banyak PR besar, serius. Berarti ini setelah pemilu ini sebenarnya nggak beres gitu ya? Enggak. Tetap ada PR tambah banyak malah ya kayaknya. Jadi saya konsisten dengan waktu ada diskusi di forum LSM bahwa siapapun yang terpilih, tantangan PR kita masih adalah mengawal bagaimana demokrasi dan hak asasi manusia itu betul-betul dijalankan. Itu saya pikir siapapun yang terpilih itu seperti itu. Oke. Nah, ya saya juga ini mas, kenapa muncul pertanyaan itu ya, atau kenapa kita perlu flashback ke apa yang mereka bicarakan soal itu. Saya khawatir setelah pemilu ini kita lupa gitu ya dengan apa yang sudah mereka katakan komitmen ya dalam debat, kemudian digembar-gemborkan, ditawarkan kepada kita gitu. Iya. Saya khawatir dan mengingatkan ke teman-teman ya bahwa tadi kan akhirnya kita masih ada PR, bahkan bertambah ya jadinya PR-nya untuk memastikan gitu. Karena tadi dari sisi perspektif aja belum selesai gitu mas. Berarti kan program-program yang mereka tawarkan juga sebenarnya ya perlu perlu dikawal juga gitu untuk apa ya istilahnya dikerucutkan lagi biar lebih konkret gitu. Iya, tentu perlu gitu. Sekarang misalnya kan juga udah mulai tuh, ketika programnya makan siang gratis, begitu quick count tinggi, kemudian mulai ditanya-tanya, oh nanti kemudian ini kok akan bertahap kok pelaksanaannya, prioritas daerah-daerah 3T, kemudian nanti menyesuaikan dengan anggaran. Artinya kan sebenarnya apapun idenya, mungkin di paslon yang lain juga sebenarnya sama seperti itu. Walaupun nyerangnya misalnya, ini uangnya dari mana nanti. Tapi sebenarnya semua punya celah seperti itu juga sih menurutku gitu. Jadi sekarang aja kan udah mulai kelihatan itu ngepernya gitu kan. Oh nanti menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, nanti prioritas ke daerah 3T dan seterusnya. Artinya kan memang ada kegagapan ketika kemudian ini mau dibawa ke implementasi itu kayak apa. Nah, bahkan bukan tidak mungkin sebenarnya banyak program-program yang kemunculannya itu tanpa analisa yang kuat, hanya ide-ide untuk kemudian menjadi semacam gula-gula untuk pemilih gitu ya. Yang kemudian kita masukkan ke dalam program. Nah, habis itu kemudian baru mikir pelaksananya gimana ya gitu. Sehingga kalau saya sih sederhana ya, nggak usah mikir program-program itu kalau mereka bisa menjalankan yang sudah ada dengan baik. Aturan-aturan yang sudah dibuat sebelumnya itu katakanlah 80% aja terlaksana, itu sudah luar biasa. Iya loh. Dari pemerintahan siapa mas? Dari pemerintahan siapa? Iya, dari pemerintahan yang sekarang dan yang akan datang.
Itu, oke. Siap Mas. Iya, capresnya tuh kurang kreatif sih menurut gue. Semuanya tuh kurang kreatif. Iya, kenapa nggak bikin janjinya itu dari undang-undang, dari janji-janji yang sudah ada di RPJMN, RPJPN. Kita akan laksanakan seluruhnya. Dia konkretkan itu udah keren daripada membuat-buat yang nggak jelas. Iya ya. Coba saya jadi tim sesnya. Hei, kalian tim ses nih pada ngapain sih bikin ngarang yang nggak jelas? Nanti bisa hubungi kontak di bawah ini ya. Saya kasih kontaknya Mas Boni. Oke Mas. Wah, luar biasa sih. Tapi emang nggak selesai sih Mas kalau ngobrolin soal pemilu ini ya Mas. Banyak hal gitu ya. Iya. Terutama meraba-raba setelah mungkin siapa nanti pemimpin yang akan terpilih gitu ya. Iya. Saya juga penasaran sih. Betul. Saya juga penasaran Mas besok kira-kira kalau nanti 01 memimpin kayak gimana, 02 memimpin kayak gimana. Iya. Nah. Oke Mas. Sip. Aduh, ternyata luar biasa. Udah panjang banget ya. Panjang banget. Sip, kalau begitu kita akan lanjutkan dengan topik-topik berikutnya tentu gitu ya. Tapi ini setidaknya ya aja lah, ungkapan keresahan. Betul. Betul sekali. Kita berdua, kalau teman-teman yang pro maupun kontra dengan pendapat-pendapat kami ya silahkan berkomentar, kita diskusi untuk kemudian rekonsiliasi. Iya. Ngopi bareng. Kita tutup ya. Iya. Makasih teman-teman, silahkan tunjukkan jempol Anda ke atas, share. Satu jari sekarang aman. Aman sekarang, aman. Dan jangan lupa kasih komentar, yang belum subscribe silahkan, dan kami akhiri. Salam inklusi.